Pada session kali ini kita akan mengenal apa itu koin Jilika. Tapi sebelumnya video berikut ini adalah pendapat pribadi dan bukan merupakan saran untuk membeli atau menjual. Segala keputusan jual dan beli adalah tanggung jawab Anda sendiri. Mari kita mulai untuk mempelajari apakah itu koin Jilika. Jilika diciptakan pada tahun 2017 oleh sekelompok ilmuwan dan akademisi komputer. Tim ini dipimpin oleh Pratik Saxena dari University of California dan Shin Sudong dan Amrit Kumar dari University of Singapore. Meskipun tim ini tidak memiliki banyak pengalaman dalam kripto, mereka memiliki dukungan penasehat dari jaringan yang sudah mapan seperti Kyber. Situs webnya sendiri menggambarkan JIL sebagai platform blockchain generasi berikutnya dengan kecepatan tinggi. Tapi apa artinya itu? Sederhananya, Jilika adalah blockchain yang lebih cepat dan lebih canggih. Bitcoin adalah generasi pertama cryptocurrency. Platform seperti Ethereum adalah yang kedua, dan yang lebih baru seperti IOTA dan Jilika adalah yang ketiga. Platform generasi ketiga berusaha menyelesaikan beberapa permasalahan yang mempengaruhi cryptocurrency yang lebih tua. Masalah utama yang JIL coba selesaikan adalah scalabilitas. Sebagai catatan, scalabilitas adalah kemampuan sebuah mata uang kripto untuk menangani sejumlah besar transaksi pengguna tanpa menjadi lambat. Cryptocurrency dengan scalabilitas adalah mereka yang dapat memproses transaksi sebanyak perusahaan seperti Mastercard dan Visa dengan kecepatan tinggi. Jilika berharap untuk dapat memecahkan masalah scalabilitas dengan sistem yang disebut sharding, yang akan saya bahas di bagian selanjutnya. Jilika adalah platform pertama yang menggunakan sharding yang menyebabkan banyak kehebohan di dalam komunitas kripto. Kehebohan ini menggiring ke Jilika ICO yang tidak direncanakan pada tahun 2017. Sekarang, apa itu sharding? Jilika ICO berharap dapat menggunakan sharding untuk menyelesaikan masalah scalabilitas. Sharding melibatkan pembagian jaringan Jilika menjadi kelompok-kelompok node yang disebut shard. Artinya pecahan. Setiap shard terdiri dari 600 node. Shard beroperasi seperti jaringan blockchain mini. Shard memproses transaksi secara terpisah dari satu sama lain daripada secara kelompok. Ini membolehkan lebih banyak transaksi untuk diproses. Ini juga berarti bahwa jaringan akan memproses transaksi lebih cepat seiring dengan perkembangannya. Semakin banyak shard, semakin banyak transaksi yang dapat mereka proses. Jilika memproses 1218 transaksi per second menggunakan 3 shard, yaitu 1800 node pada testnet, jaringan untuk pengujian, pribadinya pada bulan Oktober 2017, dengan menggunakan 3600 node atau 6 shard. Jilika testnet memproses 2488 transaction per second. Kecepatan transaksi di testnet publik JIL sedikit kurang mengesankan. Testnet version 1.0 memiliki 961 node yang berjalan di atasnya dan menghasilkan waktu transaksi lebih dari 100 transaction per second. Namun ini masih lebih dari 10 kali lebih cepat daripada Bitcoin. Jadi sharding membuat pemrosesan transaksi jauh lebih cepat, tetapi sistemnya memiliki permasalahan sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa permasalahan tersebut dan bagaimana JIL menanganinya. Nah, ini kita bisa lihat ya gambarnya dari testnet V0.5 dan testnet V mulai dari testnet V0.1. Permasalahan dengan sharding itu apa? Masalah utama dengan sharding adalah ketika kamu membagi blockchain menjadi kelompok-kelompok node, berarti kamu juga membagi informasi yang tersimpan di dalamnya. Ingat bahwa setiap node Bitcoin berisi seluruh blockchain. Ini berarti mereka tidak memerlukan informasi lain untuk memproses transaksi. Node-node dalam shard hanya berisi sebagian blockchain. Ini berarti bahwa mereka perlu berkomunikasi dengan node lain untuk mendapatkan semua informasi yang mereka butuhkan. Ini bisa menjadi sangat rumit pada jaringan yang terdiri dari ribuan komputer. Pikirkan seperti ini, ambil sebuah buku dan potong menjadi 2. Berikan setengah untuk Putri dan setengah untuk Sinta. Sekarang Putri hanya akan tahu awal cerita dan Sinta hanya akan tahu akhir cerita. Untuk mengetahui cerita lengkapnya, Putri dan Sinta harus saling berbicara satu sama lain. Membuat shard pada seluruh blockchain mirip seperti merobek-robek seluruh perpustakaan, lalu menyebarkan halaman-halamannya di atas negara Jerman dan meminta penduduknya untuk menyatukannya kembali. Dibutuhkan banyak energi dan komunikasi, bukan? Namun Jilika memecahkan masalah ini dengan hybrid consensus mechanism atau mekanisme konsensus hybrid. Jangan khawatir, ini lebih sederhana daripada namanya. Dan apakah itu Jilika hybrid consensus mechanism? Mekanisme konsensus adalah suatu sistem yang digunakan oleh jaringan untuk mencapai sebuah kesepakatan.
Konsensus berarti kesepakatan dan mekanisme berarti sistem. Mekanisme konsensus Bitcoin membutuhkan lebih dari setengah dari semua nodenya untuk menyepakati sebuah transaksi untuk dilakukan. Jill menggunakan dua lapisan mekanisme konsensus untuk mencapai sebuah kesepakatan. Inilah yang dimaksud dengan kata hibrid. Lapisannya adalah lapisan shard. Seluruh blok informasi tidak diproses pada tingkat shard. Shard hanya memproses bagian-bagian dari blok yang disebut blok mikro. Node pada lapisan shard hanya perlu mengakses sejumlah kecil informasi sehingga mereka tidak perlu berkomunikasi dengan shard lain. Lapisan DS, kelompok kecil node yang dipilih secara acak membentuk sebuah grup yang disebut komite DS. Grup ini kemudian menggabungkan blok-blok mikro menjadi satu blok dan mencapai kesepakatan apakah blok ini valid atau tidak. Node-node ini memiliki akses ke seluruh blockchain sehingga mereka dapat membuat keputusan akhir pada setiap blok. Ketika sebuah jaringan mencapai konsensus menggunakan mekanisme ini, tak akan ada ketidaksepakatan antara node-node yang menggiring ke sebuah fork atau percabangan. Ini disebut finalitas dan membantu jaringan untuk memproses transaksi dengan cepat dan efisien. Mencapai konsensus dengan cara ini juga menggunakan daya komputer yang lebih sedikit daripada sistem yang digunakan oleh blockchain seperti Bitcoin dan Ethereum. Dalam kripto, sebuah fork adalah ketidaksepakatan antara node atas validitas satu blok atau lebih. Hal ini dapat menyebabkan terbentuknya blockchain baru yang disebut dengan hard fork. Sekarang kita tahu ya bahwa Zilliqa memiliki teknologi yang sangat istimewa yang kita bisa lihat di gambar berikut ini juga. Berikut ini adalah websitenya Zilliqa. Kita bisa lihat-lihat ini di zilliqa.com. Ini bisa lihat sendiri ya teman-teman ya. Dan di sini juga ada Zilliqa All Stars. Zilliqa All Star ini dari kebanyakan dari tim football yang mereka udah untuk di kerjasama dengan Zilliqa untuk endorse koin Zilliqa ini. Jadi ini sebuah project yang serius karena mereka benar-benar pada saatnya nanti mereka akan udah mulai tweet Zilliqa. Nah itu harganya pasti akan naik ya teman-teman. Ada Diego Jota, James Rodriguez, Diego Costa. Seperti kita ketahui ini Diego Costa adalah pemain sepak bola Brasil Spanyol yang lahir 7 Oktober 1989 di Brasil. Costa adalah tipikal striker atau penyerang tengah dan lebih suka menembak dengan kaki kanannya. Ada juga Joao Felix, Keylor Navas, Pepe, Radamel Falcao, Raul Jimenez, Renato Sanchez, Ruben. Setelah kita mengetahui dan mengenal apa itu Zilliqa, yang paling penting dan perlu kita ketahui pula, apakah kekurangan dan kelebihan Zilliqa itu menurut pendapat umum. Dan untuk yang memperhatikan koin Zilliqa ini, mari kita lihat bersama-sama. Kelebihannya, ia memiliki teknologi baru yang hebat. Zilliqa adalah platform pertama yang menggunakan teknologi sharding. Ini menempatkannya di barisan depan dari para pesaingnya dalam pasar kripto. Ia adalah jenis blockchain yang sepenuhnya baru yang dirancang untuk memecahkan masalah skalabilitas. Platform generasi ketiga seperti Zilliqa bisa menjadi pemenang besar di masa depan cryptocurrency. Dan kelebihan yang kedua, dia juga memiliki komunitas yang kuat. Platform ini memiliki banyak penggemar. Zilliqa ICO hanya terjadi karena ada begitu banyak permintaan untuknya. Zilliqa ICO juga menunjukkan bahwa komunitas kripto siap untuk melihat teknologi blockchain naik ke fase pengembangan selanjutnya. Untuk teman-teman yang belum tahu ICO ini apa, ICO ini adalah initial coin offering ya. Jadi pertama kali dia masuk ke publik token Zilliqa ini. Oke, nah untuk kekurangannya, ia memiliki tim yang belum berpengalaman. Para pembuat Zilliqa adalah akademisi, bukan pengusaha. Teknologi Zilliqa memang yang terdepan di dalam pasar, tetapi bisnisnya tidak. Platform lain seperti Omisego memiliki hubungan yang jauh lebih kuat dengan organisasi dunia nyata. Zilliqa masih mempunyai beberapa pekerjaan serius yang harus dilakukan jika ingin menjadi salah satu mata uang kripto terbesar. Dan kekurangan yang kedua, ia masih dikembangkan. Peluncuran mainnet seharusnya terjadi pada pertengahan tahun 2018, tetapi sekarang sepertinya tidak akan diluncurkan sebelum September. Hampir mustahil untuk mengetahui nilai dunia nyata seperti apa yang akan dimiliki Zilliqa sebelum diluncurkan.
Hanya dengan begitu kita akan mengetahui jenis kontrak pintar dan dApps apa yang dapat didukung dan pada kecepatan berapa. Semakin lama Jelika berada dalam proses pengembangan, semakin banyak peluang bagi platform lain untuk menyusul. Sebagai contoh, Ethereum sedang mengerjakan solusi skalabilitasnya sekarang. Tapi samping itu semua, Jelika ini memang mempunyai teknologi dan komunitas yang hebat. Jadi tergantung teman-teman ya, mau membeli Jelika ini atau tidak. Ini semua keputusan Anda kalian yang memilih. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Yes.